Halo semua, oh sebentar. Aduh. Oke, halo semuanya. Dan selamat datang di video apa aja dibahas, di channel apa aja dibahas. Dan kali ini di segmen bahas buku, aku bakalan bahas sebuah buku yang lumayan berkesan buat aku walaupun bajakan anjir, ya kan. Jadi ini aku buku Hujan by Terelie. Jadi memang bukunya bajakan, aku berani bilang ini buku bajakan. Dan karena tapi aku nggak beli dengan sengaja, jadi aku belinya nggak sengaja lewat eh, Facebook Marketplace gitu ketemuan dan aku pegang langsung. Cuman aku nggak tahu apakah ini bajakan atau enggak. Aku beli di harga 35.000. Ya udah, aku baca, aku nikmatin ceritanya dengan aku nggak bisa memang nggak bisa menikmati secara penuh gitu karena kualitas dari kertasnya dan bahkan ada beberapa tulisan-tulisan yang rada pudar gitu ya. Jadi itu bukan aku sangat-sangat tidak merekomendasikan tentang buku bajakan. Jadi ke depan nanti aku bakal mungkin bahas lah ya tentang buku bajakan. Dan di dalam Hujan ini dan sebenarnya lumayan lama sih sejak jeda ya dari terakhir aku baca hingga sekarang itu lumayan panjang sebenarnya. Jadi sekitar 3 minggu mungkin atau 4 minggu bahkan udah sebulan mungkin ya. Tapi aku lumayan masih ingat gitu ceritanya. Jadi ke tokoh utamanya namanya Lyle, satu kata aja, Lail. Jadi eh, buku ini ditulis di sudut pandang ketiga. Jadi bukunya Terelie semua kelihatannya di sudut pandang yang ketiga. Jadi tentang kamu ini juga sudut pandang ketiga. Tapi untuk tentang kamu ini nanti aku bakal bahas di video yang berikutnya. Selain aku bakal lanjut rekam kayak gitu. Nah, di bukunya ini sudut pandang ditulis dengan sudut pandang orang ketiga dan di kondisi adalah kotanya ataupun kondisi tempat dia tinggal adalah fiksi. Gak disebutin satupun nama kota ataupun negara kayak gitu. Jadi benar-benar fiksi semua kotanya dan segala macam 100%. Beda dengan tentang kamu ini ada kota dan berletak di beberapa negara juga untuk yang di tentang kamu ya. Dan untuk yang di Hujan ini tadi cerita tentang Lyle, jadi dia kehilangan ayah dan ibunya pada saat dia sekitar 13 tahun dan alasan kehilangannya karena kota yang dia tinggalin itu terkena satu bumi sih, dia terkena kayak semacam gempa yang dahsyat yang merusak hampir semua kota di bumi. Bumi ya, bukan negara, bumi. Jadi hampir semua bumi itu hancur lah gitu kan. Terus akhirnya dia di kereta bawah tanah bisa menyelamatkan diri, mamanya kan ditinggal karena kan ya anak prioritas gitu. Tapi tetap akhirnya mamanya tertimbun, papanya di luar negeri tetap aja ketimbun atau gimana meninggal, pokoknya meninggal gitu. Terus selain itu juga akhirnya dia kenal sama anak yang dia dibantu gitu. Sila dibantu sama anak namanya Esok gitu atau Suke Batra. Jadi ternyata si Esok ini atau Suke gitu, jadi ada dua nama. Esok ini panggilan untuk Lyle, Suke ini nama secara umum gitu lah ya, kayak Noel, kayak panggilanku Noel ya gitu. Untuk secara panggilan gitu, tapi bukan nama KTP dan segala macam. Dan si Esok ini ternyata seorang yang jenius, jadi mereka beda 2 tahun gitu ya. Intinya mereka menghabiskan banyak waktu bareng dan bisa dibilang cerita dan yang disajikan sebenarnya aku suka banget gitu ya, sangat-sangat menikmati banget ceritanya dan kisah yang dibawa gitu oleh Trilnya sangat-sangat bisa bikin aku sendiri secara pribadi bisa masuk ke dalam bukunya. Jadi ini pertama kali aku baca buku Trilye dan bajakan gitu. Jadi bukan something yang special gitu kan. Harusnya buku pertama harusnya special tapi dapetnya bajakan tapi ya udah gitu. Jadi ini sangat-sangat menarik gitu. Terus juga Lyle punya teman namanya Maryam dan mereka memiliki perjalanan cerita yang sangat-sangat menarik gitu. Di belakang ini juga ada tentang persahabatan, tentang cinta, melupakan, perpisahan, dan tentang hujan gitu. Jadi maksudnya tentang persahabatan yaitu Lyle dan Maryam. Mereka bareng terus. Jadi mereka masuk panti asuhan, ketemu satu kamar hingga mereka gede, mereka tetap bareng terus. Terus tentang cinta ditutup lah pokoknya dengan si Lyle dan juga si Esok tuh nikah gitu anjir. Mereka menikah gitulah pokoknya. Terus juga tentang melupakan. Jadi kan mereka bareng sebelum Lyle nih masuk ke panti asuhan. Dia tuh bareng terus sama si Esok kurang lebih 1 sampai 2 tahun harusnya. Kayak di camp pengungsian gitu. Terus akhirnya si Esok ini diadopsi dan sekolah gitu kan. Sekolah SMA selama setahun terus dia pindah ke ibu kota untuk kuliah kayak gitu. Terus untuk siapa si Lyle dia
setelah mereka pisah, si Lyle masuk ke panti asuhan. Jadi jarang mereka pas SMA itu sering bareng, keluar bareng. Cuma sejak mereka si Aesopnya ini masuk ke kampus gitu kan. Si Lyle kan beda 2 tahun tuh. Jadi si Lyle lebih muda dan akhirnya ya mereka lumayan pisah gitu, long distance lah. Tapi mereka nggak menyatakan pacaran segala macam ya. Kalau istilah zaman sekarang tuh mungkin HTS gitu kan. Dan di situ kayak si Lyle kadang juga ragu untuk nelpon dan segala macam. Si Aesop pun juga nelpon. Jadi yang mulai nelpon selalu si Aesop gitu. Tapi si Lyle kadang kayak merasa kayak apakah mungkin si si Aesop nih kenal sama yang lain gitu kan, bisa jadi malah jadian sama anaknya yang adopsi gitu. Jadi si Aesop ini diadopsi sama wali kota juga punya anak gitu kan, bisa aja malah mereka bareng gitu, bisa aja gitu. Walaupun kan secara hukum sebenarnya nggak masalah, secara apalagi mereka nggak punya hubungan saudara dan segala macam, jadi sebenarnya fine aja kan gitu kalau mereka mau meneruskan hubungan gitu, si anak wali kota dan si Aesop gitu. Tapi ya itu overthinkingnya lah, apalagi di tease digodain sama si Maryam gitu kan, si Lana jadi kayak benar-benar kepikiran dan katanya lumayan rada stres kayak gitu. Tapi dan akhirnya kayak dia benar-benar nungguin kabar dan segala macam. Apalagi jadi kan buminya ini kan habis hancur tuh, habis gempa dan segala macam, cuacanya tuh buruk, jadi kayak benar-benar buruk banget. Terus si ilmuwan-ilmuwan dunia itu mereka mau bikin kayak semacam naburin semacam zat kimia di udara gitu, di langit, untuk memanipulasi cuaca agar balik normal. Nah, tapi itu sebenarnya memperburuk keadaan. Jadi kondisinya mungkin baik selama 3-5 tahun, tapi dalam jangka panjang itu semakin merusak dan bumi itu lama-lama hancur. Sehingga nggak layak untuk ditinggali dalam beberapa tahun. Dan ternyata si Aesop ini ke ibu kota itu bukan untuk kuliah, karena dia memang anak jenius, dia ilmuwan. Jadi akhirnya dia dan beberapa petinggi-petinggi dunia itu bikin semacam pesawat gitu, pesawat yang bisa keluar angkasa selama berapa puluh tahun, agar jadi kayak mereka bikin kayak di filmnya Jennifer Lawrence sama Chris Pratt itu aku lupa. Tapi bedanya kan film itu kan mereka pindah negara, pindah bumi gitu kan. Tapi kalau di sini mereka keluar ke luar angkasa, ngambang selama berapa puluh tahun, balik lagi ke bumi setelah kondisinya layak untuk ditinggali. Tapi kondisinya pesawatnya itu kurang lebih bisa nampung sekitar 80.000 orang, dan tiketnya itu kan terbatas. Bumi penduduknya anggaplah kayak sekarang itu kan berapa ya, 7 miliar mungkin ya, dan hanya diambil mungkin 1%, nggak sampai gitu kan. Dan pada akhirnya tuh tapi proyek ini dirahasiain, jadi hanya orang-orang tertentu yang tahu gitu. Dan ilmuwan-ilmuwan tuh mereka punya tiket 2 harusnya, jadi 1 untuk dirinya sendiri, 1 untuk mereka ajak gitu lah. Pokoknya 2 atau mereka punya 3, berarti mereka pegang 3 harusnya. Jadi 1 untuk diri mereka dan 2 untuk mereka kasih ke orang tua ataupun siapa gitu, ilmuwannya terus dan lain-lain. Dan sisanya dari penduduk bumi sebumi ini digaca gitu, anggapnya di rolling, benar-benar acak, jadi algoritmanya benar-benar acak kayak gitu. Jadi bisa jadi orang-orang yang terlibat di dalam proyek ini nggak kepilih kayak gitu. Jadi diutamakan untuk ilmuwan-ilmuwannya yang terpilih kayak gitu kan. Dan akhirnya, tapi ini penutupnya aku bingung juga mau ceritanya gimana. Tapi penutupnya adalah si Lyle ini mikir bahwa kok Aesop ini nggak ngabarin dia kalau ada pesawat gini, terus ada tiketing dan segala macam. Dia bingung kan, kayak aduh berarti si Aesop bakalan pergi nih sama siapa gitu kan. Terus akhirnya kayak si Lyle-nya ini dia ke tempat psikolog. Jadi sebenarnya kisahnya dimulai dari tempat psikolog gitu. Jadi Terile ini bener dari 2 buku ini ya, Tentang Kamu dan Hujan, dia tuh suka banget suka banget kilas balik. Aku nggak tahu buku yang lain, tapi 2 yang aku baca itu kondisinya seperti itu. Jadi si Lyle ini ke psikolog untuk menghilangkan seberapa bagian dari otak gitu. Dan maksudnya kenapa kok judulnya Hujan? Karena kejadian-kejadian yang spesial yang terjadi di Lyle, bukan spesial juga ya, yang menggemparkan itu terjadi pas hujan, pas ibunya meninggal, pas dia ketemu sama Aesop, pas dia mungkin pas lulus dan segala macam gitu kan, pas pernah bareng sama si Aesop. Itu semua hujan, pokoknya hujan gitu lah. Nah, singkatnya si Lyle ini di akhir itu dia mau ngilangin ingatan, tapi si Aesop nih ternyata tiketnya itu semua dia kasih ke mamanya. Jadi ternyata mama kandungnya Aesop ini masih hidup guys. Di awal tuh diceritain, zaman aku lupa ngomong, diceritain. Terus dia 1 kasih untuk anaknya wali kota.
Jadi anggaplah si Esok nih nggak punya tiket kayak gitu kan. Dan akhirnya ternyata si Esok nih balik ke kota asalnya dia buat nyari si Lyle. Dan ketemu ini nelpon Mariam karena Lyle nggak bisa ditelepon dan segala macam. Tapi intinya ditutupnya lumayan menarik banget sih. Jadi si Esok tuh di dalam ruangan tuh Lyle tuh udah mau buat ngapus ingatan. Tapi yang pada akhirnya adalah si Lyle itu sama psikolognya juga lumayan kaget juga. Psikolognya kan juga baru tahu bahwa bakalan ada kondisi buminya tuh mau hancur gitu lah pokoknya, mau ditinggal gitu orang-orangnya. Jadi pokoknya aku juga bingung mau ceritain gimana. Tapi kalian ini baca aja sendiri, link pembelian ada di bawah gitu kan, anjas kayak affiliate gitu ya. Link pembelian ada di bawah, kalian bisa langsung aja copy. Aku pakainya Tokped gitu karena kalau Shopee nggak dapat komisi harus daftar affiliate gitu kan. Dan ditutup dengan sebuah cerita bahwa si Elia ini akhirnya meyakinkan Lyle untuk menerima. Jadi ada di otak tuh mereka bikin di cerita ini ada benang merah dan biru. Merah tuh yang mau dihilangin gitu kan. Jadi Lyle bisa bilang ini kisah cinta, dia nggak paham akan rasa cinta, dia bingung dan dia mau ngelupain rasa cinta itu. Kurang lebih seperti itu. Dengan tambahan bahwa bumi akan hancur, mau ditinggal pergi sama kekasihnya untuk menyelamatkan diri. Gitulah pokoknya. Bukan kekasih ya istilahnya, jadi HTS gitu lah masih kan. Tapi intinya Lyle-nya benang merah itu yang dia itu melupakan, akhirnya dia jadi benang biru dan belajar untuk menerima. Dan epilognya di sini adalah aku bakal bacain secara singkat ya. Elijah ini nama psikolognya. Elijah yang telah menangani ratusan pasien juga benar. Bukan melupakan yang jadi masalah, tapi menerima. Barang siapa yang bisa menerima, maka dia akan bisa melupakan. Hidup bahagia. Tapi jika dia tidak bisa menerima, dia tidak akan pernah bisa melupakan gitu. Jadi ini lumayan berkesan banget ya, deep banget sebenarnya. Jadi tentang kejadian-kejadian buruk, Lyle-nya dia entah orang tuanya meninggal di depan matanya gitu kan. Dia habis naik lubang kan di kereta bawah tanah, ada tangga darurat, dia ngeliat lubangnya tuh kayak jatuh nutup, dia ngeliat mamanya sendiri. Itu kan trauma tersendiri, apalagi Lyle-nya perempuan dan umur 13 tahun. Jadi itu kondisi yang lumayan mendebarkan, mendeg-deg-degan gitu kan. Jadi kondisi yang sulit banget untuk bisa diterima oleh orang-orang, apalagi dia 13 tahun kayak gitu. Jadi intinya juga dalam hidupku juga, dan mungkin teman-teman juga ketika mengalami kejadian yang pasti ada saatnya nggak mengenakan. Ada kejadian yang pasti kayak mungkin ada temen dia nyakitin kalian, entah kata-kata, entah perbuatan dan segala macam, pengkhianatan, mungkin perselingkuhan gitu kan. Satu-satunya cara untuk bisa ngelewatin semua itu ya dengan menerima gitu. Mungkin ini bisa ngilangin ingatan ya, tapi tetap pada akhirnya kan nggak dipakai gitu. Tapi dan dalam kehidupan kita yang nyata, alat penghilang ingatan tuh nggak ada, kecuali kalian jedokin kepala kalian sekeras-kerasnya ke tembok sampai gegar otak, dan belum tentu ingatan kalian bisa hilang. Ya kan, itu bahkan nggak mungkin 50%, bahkan kecil banget kemungkinan untuk ingatan kalian bisa hilang, bahkan lebih mungkin kalian lebih kecacat permanen gitu kan. Jadi jadi dari buku ini aku belajar ya, dan mungkin teman-teman juga buat nanti baca sendiri kisahnya gimana. Mungkin aku terlalu menjelimet ya untuk ngomongnya. Dan mungkin teman-teman kalau mau bisa, ini karena ini bukunya bacakan, mau beli boleh komen ya kan, komen IG-nya nanti aku DM, nanti janjian. Jadi nanti aku jual, paling aku jual 15.000, ongkir kalian tanggung sendiri gitu ya, aku jual aja. Dan punya aku jual 15.000, aku beli 35.000 teman-teman ya, karena bayarnya tunai nggak ada bukti. Jadi gimana caranya kita belajar untuk menerima kondisi kita belajar gimana caranya apa ya yang kita alamin sekarang ini, itu kita belajar untuk bahwa ya hidup itu pasti akan terjadi banyak hal itu kan, mau buruk mau baik dan segala macam, terutama hal yang buruk ya, karena itu yang lumayan berkesan juga, apa yang paling teringat di pikiran kita ketika terjadi hal yang buruk. Tapi kita akan terus terhantui oleh keburukan itu, hal yang buruk itu yang terjadi, dan caranya adalah dengan kita belajar untuk menerima apa yang sudah terjadi ke dalam diri kita, bahwa itu adalah yang Tuhan berikan untuk kita. Dan bisa bilang sebuah teguran, bisa jadi sebuah juga penempaan gitu kan, besi untuk dibentuk ke sebuah pedang, untuk jadi sebuah pisau itu kan perlu dipanaskan. Jadi bisa bilang itu adalah salah satu cara dari Tuhan untuk kita bisa meningkatkan diri kita, ataupun bisa menjadi hidup kita bisa lebih baik lah dibandingkan
diri kita yang sebelumnya gitu. Karena lawan terberat itu bukan orang lain, tapi lawan terberat adalah diri kita di masa sekarang gitu. Gimana caranya kita bisa improve, akhirnya tuh kita buang, kita bisa menjadi lebih baik dan seterusnya. Dan mungkin kalian mikir, oh gimana terus anak-anak yang terlahir kaya gitu kan, hidupnya enak gitu, nggak pernah ngerasain sulit gitu. Seumur hidup mungkin bisa dibilang dia nggak akan merasakan sulit, tapi kemungkinan dia juga akan bisa merasakan kekosongan dalam hidup karena hidupnya selalu terpenuhi, nggak ada tantangan. Dan ketika kita selalu mengalami hal tersebut, akan terjadi kebosanan dalam diri kita. Jadi akhirnya ya eh, kita bisa jadi kayak hidupnya kayak malas gitu lah pokoknya. Jadi nggak bisa maksimal gitu lah. Dan bahkan nggak bisa menikmatin ataupun memahami esensi dari hidup. Jadi masing-masing dari kita pun juga perlu untuk mencari tahu esensi dari hidup kita. Kita juga perlu cari tahu bahwa alasan kita hidup ini apa, kita cari tujuan kita hidup dan segala macam. Jadi teman-teman bisa berdoa, teman-teman juga bisa belajar untuk berkonsultasi, mencari hal yang teman-teman cintai, teman-teman yang sukai. Untuk itu bisa jadi teman-teman bisa memberikan dampak lah untuk di dunia ini. Dan terima kasih yang udah nonton, semoga apa yang bisa aku bagi juga bisa teman-teman pahamin. Dan aku berharap bahwa kita semua bisa memberikan dampak yang lebih baik untuk di dunia ini yang akan kita tinggalkan suatu saat nanti. Ciao.